belajar. Langsung saja saya singkat. Pada buku Antonio Gramsci terdiri dari 3 bab. Bab yang pertama yaitu menjelaskan pendekatan teoritis Gramsci dalam hubungan internasional. Buku ini memperkenalkan teori hegemoni Antonio Gramsci sebagai alat analisis terhadap pembangunan global, khususnya transformasi ide pembangunan dari keynesianisme menuju neoliberalisme. Gramsci menjelaskan hegemoni bukan hanya lewat kekuasaan fisik atau materi, tapi melalui konsensus ideologis, yaitu melalui apa yang dia sebut blok historis. Pembahasan yang kedua yaitu menjelaskan bab 1-3 alur studi dan transformasi ide. Buku kritik Antonio Gramsci terdiri dari 3 bab. Bab yang pertama yaitu menegaskan pentingnya perspektif Gramsci dalam studi hubungan internasional. Bab yang kedua yaitu mengulas dominasi keynesianisme pasca Perang Dunia II hingga 1970-an sebagai wacana hegemonik ekonomi. Bab yang ketiga yaitu menjelaskan krisis model Keynes dan kebangkitan neoliberalisme sebagai bagian dari pergeseran ide dan struktur kekuasaan global. Lanjut pembahasan yang terakhir yaitu perubahan pembangunan dunia ketiga, menjelaskan bagaimana negara-negara berkembang sejak 1980. Lanjut pembahasan yang terakhir yaitu perubahan pembangunan dunia ketiga, menjelaskan bagaimana negara-negara berkembang sejak 1980-an berpindah dari pembangunan nasionalistik atau intervensi negara menuju liberalisasi ekonomi dan mekanisme pasar bebas. Reformasi ini bukan hanya perubahan kebijakan, tetapi juga pergeseran ideologis yang muncul dari hegemoni global melalui impor gagasan neoliberal. Banyak pelajaran yang berharga yang saya dapatkan dari buku ini. Di antaranya yaitu yang pertama, hegemoni lewat ideologi, kekuasaan global yang dipertahankan melalui kekuatan ide, bukan hanya militer atau ekonomi. Yang kedua yaitu blok historis, koalisasi antara ekonomi, politik, budaya membentuk wacana dominan. Yang ketiga yaitu perang posisi, strategi panjang merebut opini publik dan institusi, bukan konfrontasi langsung. Yang keempat yaitu implikasi pada dunia ketiga, reformasi neoliberal di negara berkembang bukan netral, tapi dampak dari tekanan ide global. Yang terakhir, yang kelima yaitu alat kritis struktural, membantu menelusuri akar ideologi di balik kebijakan negara penting untuk analisis akademis maupun praktis. Buku ini sangat relevan untuk mahasiswa, guru, dan masyarakat umum yang ingin memperdalam pemahaman tentang kritik Antonio Gramsci. Saya merekomendasikan buku ini karena yaitu yang pertama, bahasanya analitis dan mendalam sesuai untuk mahasiswa dan akademisi. Yang kedua yaitu dilengkapi dengan hubungan teori Marxis, Gramsciannya kokoh. Yang ketiga yaitu aplikatif dan konteks Indonesia dan dunia berkembang lainnya. Mari tingkatkan budaya belajar membaca, karena literasi menjadi jembatan ilmu dan amal bersama Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Huda.